Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tak kurang suatu apapun. Dilancarkan segala urusannya, serta dilimpahkan rezeki yang berkah serta berlimpah, dan dijauhkan dari segala bala dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku semua, kali ini Mang Din Channel hadir mengupload video tentang syarat-syarat daftar nikah di kantor urusan agama. Karena masih banyaknya sahabat-sahabat yang bertanya dan bingung bagaimana syarat-syarat daftar nikah di kantor urusan agama. Dan ini sengaja kami rangkum, mudah-mudahan bisa membantu sahabat-sahabat seandainya mau mendaftar nikah di kantor urusan agama. Mudah-mudahan bisa membantu sahabat-sahabatku semua. Jangan lupa tetap dukung Mang Din Channel ini dengan cara like, comment, share, serta subscribe-nya. Jangan lupa bunyikan tombol loncengnya supaya ketika Mang Din Channel hadir mengupload video terbaru, sahabat-sahabatku tidak ketinggalan. Dan marilah kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Adapun pertanyaan-pertanyaan tentang persyaratan nikah telah kami rangkum menjadi 6 soal. Pertanyaannya adalah: 1. Apa saja yang menjadi syarat-syarat dokumen pendaftaran nikah? Kemudian yang kedua, cara daftar nikah di kantor urusan agama. Yang ketiga, prosedur pendaftaran nikah. Yang keempat, berapa biaya nikah di kantor urusan agama. Terus yang kelima, apa itu N1, N2, N3, N4, dan N5. Kemudian yang keenam, di mana minta N1, N2, N3, N4, dan N5. Dan pertanyaan 6 soal ini kami jawab secara berurutan. Silakan disimak dan jangan sampai sahabat-sahabatku ketinggalan untuk menyimak video ini. Bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan, tentu harus memenuhi persyaratan nikah di kantor urusan agama atau KUA. Berikut ini syarat dan cara daftar pernikahan yang harus dipersiapkan calon pengantin. Proses pernikahan selalu melibatkan urusan administrasi yang ditentukan oleh negara, yang mana calon pengantin harus mengumpulkan beberapa dokumen penting sebagai arsip. Sederet persyaratan nikah di kantor urusan agama pun sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 mengenai pencatatan pernikahan. Dalam Permenak tersebut disebutkan daftar dokumen yang harus dikumpulkan, prosedur, dan lain sebagainya. Bagi calon pengantin yang tengah mempersiapkan pernikahan, simak syarat dan cara daftar nikah di kantor urusan agama berikut ini. Dokumen persyaratan nikah. Dikutip dari Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 mengenai pencatatan pernikahan. Berikut ini berkas yang perlu disiapkan oleh calon suami dan calon istri saat akan mengajukan permohonan menikah di kantor urusan agama. 1. Surat pengantar nikah atau model N1. 2. Surat persetujuan mempelai atau model N3. 3. Surat izin orang tua jika calon pengantin umurnya di bawah 21 tahun atau model N5. 4. Surat akta cerai atau jika calon pengantin sudah cerai. 5. Surat izin komandan jika calon pengantin TNI atau Polri. Itu sahabat-sahabatku. Kemudian yang keenam, surat akta kematian jika calon pengantin duda atau janda ditinggal mati. 7. Izin atau dispensasi dari pengadilan agama
apabila 1. Calon suami kurang dari 19 tahun, 2. Calon istri kurang dari 19 tahun, 3. Izin poligami. Kemudian yang ke-8, izin dari Kedutaan Besar untuk WNA. Yang ke-9, fotokopi identitas diri atau KTP. Yang ke-10, fotokopi kartu keluarga. Yang ke-11, fotokopi akta lahir atau akta kelahiran. Kemudian yang ke-12, surat rekomendasi nikah dari kantor urusan agama kecamatan jika nikah dilangsungkan di luar wilayah tempat tinggal Jatin. Kemudian yang ke-13, pas foto ukuran 2x3 sebanyak 5 lembar. Kemudian yang ke-14, pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. Itu yang harus disiapkan oleh calon pengantin. Kemudian apa saja yang menjadi prosedur syarat nikah? Berikut ini prosedur dan syarat menikah yang harus dipersiapkan oleh calon pengantin, baik calon suami maupun calon istri. Syarat nikah untuk calon suami: 1. Berusia minimal 19 tahun. 2. Surat pengantar dari RT atau RW diserahkan ke kantor kepala desa atau kelurahan setempat sebagai persyaratan memperoleh belangko model N1, N2, N3, dan N4. Kemudian yang ketiga, jika seorang duda mengisi belangko model N6 dan menyerahkan bukti surat kematian istri. Kemudian yang keempat, mempersiapkan akte cerai atau bukti pendaftaran talak jika duda cerai. Kemudian yang kelima, surat pernyataan hendak menikah atau model N7 jika pemberitahuan menikah diwakili oleh orang lain. Yang keenam, fotokopi KTP. Yang ketujuh, fotokopi akta kelahiran. Yang kedelapan, fotokopi kartu keluarga. Kemudian yang kesembilan, pas foto 3x2 latar belakang merah jika calon istri dari daerah lain sebanyak 5 lembar, atau foto 3x2 latar belakang biru jika calon istri masih dari desa atau kecamatan yang sama. Kemudian yang ke-10, surat izin dari atasan jika anggota kepolisian atau TNI. Kemudian yang ke-11, dispensasi dari pengadilan jika menikah dengan usia di bawah 19 tahun. Yang ke-12, dispensasi dari camat jika mendaftar kurang dari 10 hari. Yang ke-13, surat dari pengadilan tentang permohonan poligami untuk calon suami yang ingin beristri lebih dari 1 orang. Yang ke-14, surat rekomendasi yang diterbitkan kantor urusan agama sesuai alamat KTP jika calon istri berbeda daerah. Itu yang harus dipersiapkan untuk calon suami. Kemudian syarat nikah untuk calon istri: 1. Berusia minimal 19 tahun. 2. Surat pengantar dari RT atau RW diserahkan ke kantor kepala desa atau kelurahan setempat sebagai persyaratan memperoleh belangko model N1, N2, N3, dan N4. 3. Jika seorang janda mengisi belangko model N6 dan menyerahkan bukti surat kematian suami. Yang keempat, akta cerai atau bukti pendaftaran talak jika janda cerai. 5. Surat pernyataan hendak menikah atau model N7 jika pemberitahuan menikah diwakili orang lain. Kemudian yang keenam, surat hasil tes kesehatan dari puskesmas terdekat dan bukti imunisasi. Yang ketujuh, fotokopi KTP. Yang kedelapan, fotokopi akte kelahiran. Yang kesembilan, fotokopi kartu keluarga. Yang ke-10, pas foto 3x2 latar belakang merah jika calon suami dari daerah lain sebanyak 5 lembar, atau pas foto 3x2 dengan latar belakang biru jika calon suami berasal dari desa atau kecamatan yang sama. Kemudian yang ke-11, surat izin dari atasan jika anggota kepolisian atau TNI. Yang ke-12, dispensasi dari pengadilan jika menikah dengan usia di bawah 19 tahun. Yang ke-13, dispensasi dari camat jika mendaftar kurang dari 10 hari. Kemudian yang ke-13, surat dari pengadilan tentang permohonan poligami untuk calon suami yang ingin beristri lebih dari 1 orang.
Yang ke-14, surat rekomendasi yang diterbitkan Kantor Urusan Agama sesuai alamat KTP jika calon istri berbeda daerah. Selanjutnya, prosedur pendaftaran nikah. 1. Meminta surat pengantar dari RT dan RW setempat. 2. Datang ke kelurahan dan kecamatan untuk mengurus surat pengantar ke kantor urusan agama dengan membawa surat pengantar RT dan RW. Yang ketiga, meminta dispensasi dari kecamatan jika pernikahan diselenggarakan kurang dari 10 hari kerja dari waktu pendaftaran. 4. Menyerahkan seluruh dokumen persyaratan nikah ke petugas kantor urusan agama dan melakukan pembayaran biaya akad nikah apabila lokasi pelaksanaan pernikahan di luar kantor urusan agama dan di luar jam kerja kantor urusan agama. Kemudian yang kelima, mengunjungi kantor urusan agama tempat akad nikah untuk melakukan pemeriksaan surat-surat dan data calon pengantin serta wali nikah. Yang keenam, menentukan tanggal dan tempat akad nikah. Yang ketujuh, sebelum pelaksanaan nikah akan mendapatkan penasihatan perkawinan dari BP4. Kemudian, berapa sih biaya nikah di kantor urusan agama? Dikutip dari PP nomor 48 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama, disebutkan bahwa negara tidak memungut biaya nikah apabila pernikahan diselenggarakan di kantor urusan agama dan pada jam kerja kantor urusan agama. Namun, apabila akad nikah dilaksanakan di luar kantor urusan agama dan di luar jam kerja kantor urusan agama, maka dikenakan biaya Rp600.000, yang mana biaya tersebut akan masuk ke kas negara. Adapun jadwal pelayanan kantor urusan agama adalah hari Senin sampai Jumat pukul 8.00 waktu Indonesia Barat hingga 16.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian menjawab pertanyaan selanjutnya, apa itu surat N1, N2, N3, N4, dan N5? Terdapat berbagai model dokumen surat yang diperlukan sebagai syarat pendaftaran nikah. Di antaranya surat model N1, N2, N3, N4, dan N5. Lalu apa yang dimaksud dari surat model N1, N2, N3, N4, dan N5? Berikut penjelasannya. N1 adalah surat pengantar nikah, N2 adalah surat keterangan asal-usul, N3 surat persetujuan mempelai, N4 adalah surat keterangan tentang orang tua, dan N5 adalah surat izin orang tua atau wali. Kemudian menjawab pertanyaan selanjutnya, di mana minta surat N1, N2, N3, N4. Adapun surat N1, N2, N3, dan N4 tersebut diterbitkan oleh kantor kelurahan atau desa setempat. Untuk mendapatkannya, calon pengantin dapat membawa surat pengantar nikah dari RT atau RW ke kantor kelurahan atau desa setempat. Demikianlah sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada, tentang sekelumit cara daftar nikah di kantor urusan agama, beserta syarat-syaratnya dan biaya-biayanya serta yang lainnya. Mudah-mudahan bisa memberi wawasan bantuan bagi sahabat-sahabatku semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Dan marilah kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.